dimutlakan, maka hasilnya akan tetap positif. Oke, baik. Terima kasih Afan ya. Jadi bilangan apapun kalau dimutlakkan itu selalu bernilai positif. Oke, terima kasih Afan. Yang lainnya apa kalau bertemu dengan istilah nilai mutlak? Ya, Taufik silakan. Jarak. Jarak. Apa maknanya jarak? Masih belum dinyalakan mikrofonnya? Jarak suatu bilangan tertentu terhadap titik nol pada garis bilangan. Lagi, Tanpa memperhatikan arah. Jarak suatu bilangan tertentu terhadap titik nol. Masa bilangan punya jarak dengan titik? Terhadap apa ya? Titik nol itu titik pus. Tadi Taufik mengatakan jarak suatu bilangan terhadap titik nol. Maksudnya bagaimana? Titik nol pada garis bilangan. Koordinatnya. Sebentar, maaf agak putus. Bagaimana Taufik? Titik nol pada garis bilangan. Titik saat koordinatnya. Ya, kalau kita bicara jarak, berarti ada apa di sana? Kalau kita bicara jarak. Ada arah. Tapi nggak ada arahnya tapi. Jarak, kalau kita di geometri gitu ya, jarak itu apa sih, Nak? Selisih, Ustaz. Apa, Nak? Selisih. Selisih apa? Selisih satu titik dengan titik yang lain. Oke, selisih satu titik dengan titik yang lain. Selisih. Oke, selisih. Oke, kalau saya bicara kalau nilai mutlak itu adalah selisih, kaitannya dengan pernyataannya Afan tadi, saya tinggal sebentar yang Taufik ya. Pernyataannya Afan tadi kan kalau bicara nilai mutlak berarti selalu positif kan. Nah, apakah selisih itu selalu positif? Iya. Selisih selalu positif ya. Nah, berarti kalau begitu selisih itu berkenaan dengan yang namanya Nilai mutlak. iya, nilai mutlak. Apa yang dimutlakkan di sana? Panjang. Apa yang dimutlakkan di sana? Oke, sebentar. Kalau kita lihat itu kan, kalau bicara astagfirullah, saya tidak bawa pen hari ini ya. Kalau saya bicara ini kan ya, misalkan ini saya punya nilai mutlak negatif 2, kan ya. Tadi Afan bilang kan berarti kan semua nilai mutlak itu berhubungan selalu positif gitu kan ya. Apa yang dimutlakkan di sini? Nilai dari negatif. Nilai absolut. Oke, nilai absolut. Maksud saya begini, yang dimaksudkan selalu positif itu siapa di sini? Tanda mutlaknya ini yang positif. Bilangannya. Nah, bilangan yang terletak di dalam tanda mutlak itu ya, siapapun bilangannya selalu bersifat atau selalu bernilai positif. Gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, berarti kalau kita hubungkan dengan selisih tadi, berarti selisih itu dikatakan positif, berarti selisih itu berhubungan dengan apa? Titik. Apakah titik bisa dicari selisihnya? Panjang. Panjang apa? Panjang luas garis. Panjang luas garis. Saya punya ruas garis ya. Ruas garis A dan B. Oke. Yang dimaksud jarak. Oke, ada jarak, ada jarak, ada panjang. Sebenarnya apa sih bedanya jarak dengan panjang tuh? Jarak itu belum diketahui arahnya, sih. Jarak itu belum diketahui arahnya.
Nah, saya ingin kembali ke pernyataannya Afan yang awal tadi, bahwa ketika bicara bilangan bulat selalu positif. Lalu yang dimaksud selalu positif itu siapa? Tadi jawabannya adalah Bilangan yang di dalam bilangan. tanda. Betul sekali. Maka yang dikatakan positif, yang dikatakan selalu positif itu adalah bilangan di dalam tanda mutlak ini kalau dimutlakkan hasilnya selalu positif gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah berarti kalau kita bicara selisih itu selalu positif bilangannya, berarti selisih itu berhubungan dengan dua titik. Tadi selisih katanya berhubungan dengan bilangan. Lalu Afan mengatakan bahwa selisih itu selisih dua titik gitu kan ya. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nyambung. Apakah titik punya selisih? Apakah titik punya selisih? Ayo, ini geometri awal-awal dulu ya. Postulat 1, ada postulat penggaris. Kalau titiknya dalam garis bilangan memiliki selisih, Ustaz. Masih ingat tidak? Ada postulat yang mengatakan bahwa setiap titik itu berelasi dengan satu bilangan tunggal gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita bicara selisih itu adalah selisih dari dua bilangan. Kalau selisih itu berarti kita bicara tentang bilangan, maka ya sampaikan bahwa selisih di sini adalah selisih dari dua bilangan, bukan selisih dari dua titik gitu kan ya. Paham dengan maksud saya tidak? Oke, paham. Jadi memilih diksi itu harus tepat. Sama dengan yang tadi Taufik katakan, jarak itu adalah jarak suatu bilangan terhadap titik 0 gitu kan. Saya jadi bingung, jarak bilangan terhadap titik 0. Maksudnya bagaimana, Taufik? Oh, berarti jarak suatu bilangan titik tertentu terhadap titik 0. Nah, jarak suatu bilangan terhadap titik 0, titik pusat gitu. Jadi kalau kita bicara jarak itu berarti kan dia itu refer to jarak itu berkaitan dengan bilangan gitu kan. Jarak itu adalah bilangan yang menyatakan titik-titik gitu kan ya. Nanti kalau kita bicara selisih, bicara jarak berarti kan ya dari suatu bilangan jarak itu berarti bilangan yang menyatakan kedudukan suatu titik terhadap titik awal ya. Kita mengatakan negatif nilai mutlak negatif 2 berarti titik awalnya siapa di sini? 0. Jadi kalau saya punya garis bilangan negatif 2 itu titik awalnya adalah 0. Di mana negatif 2? Ada di sebelah kirinya 0. Berarti jaraknya ada berapa? Jaraknya ada 2 satuan. Jadi hati-hati ketika menentukan diksi ya, menggunakan diksi. Jadi kalau bicara nilai mutlak itu berarti apa? Bilangan. Secara geometri kita mengatakan dia sebagai bilangan yang menunjukkan apa? Jarak suatu titik terhadap titik awal. Ya. Titik awalnya itu kalau kita lihat negatif 2 kan berarti kan awalnya kan 0. Tetapi kalau saya punya X-2, apa artinya X-2 di sini? Titik awalnya. Titik awalnya siapa? 2, 1. Iya. Berapa titik awalnya di sini? 2. Silakan dipikir dulu. Kalau saya punya negatif 2, titik awalnya adalah 0. Kan jarak negatif 2 terhadap 0. Kalau saya punya ini, dengan X-nya bilangan real ya, X-nya adalah bilangan real. Maka maknanya apa? Ini. Ada 2 ya? Definisi yang itu ya? Lupa itu Yang ya. X-nya 2,
X min 2 lebih dari atau sama dengan 0 itu yang pertama. Itu dah. Oh, ada definisinya ya? Apa definisinya? Ada 2 katanya. Iya dah. Iya dah. Yang X min 2 itu lebih dari atau sama dengan 0 terus Oke, berarti kalau gitu kembali ke definisi nilai mutlak ya. Jadi nggak selalu nih. Saya punya nilai X. Bilangan dengan apa makna nilai mutlak dari X ini? Dia akan bernilai X Iya, kembali positif jika eh, X itu jika X lebih lebih dari atau sama dengan dengan 0. Oke, pintar. Lalu Negatif X dia bernilai negatif X untuk jika X X kurang dari kurang dari 0. nah, kalau seperti ini, maknanya apa dia? X min 2 X min 2 untuk untuk X Ya. lebih dari atau sama dengan 2. lebih dari atau sama dengan 2. Oke, terus kalau di sini Negatif X plus 2. negatif X plus 2. Ya kan ya, negatifnya dari ini kan? G. Dengan X X-nya kurang dari kurang dari 2. Wah. Nah, pertanyaan saya, ini kan kalau secara aljabar meskipun terkabeh, kalau makna di garis bilangan apa? Ya berarti itu sudah suatu bilangan yang menunjukkan jarak satu titik terhadap 2. Jarak suatu dari titik pangkalnya siapa? 2. 2. Oke, berarti saya punya 2 di sini, ya kan? Ya. Terus yang dimaksud nilai mutlak dari X min 2 itu yang mana? Titiknya sudah jelas belum? Belum. So. Belum. Tetapi dia sudah jelas semestanya ya. Siapa X itu? Bilangan real. Nah, kalau saya punya garis bilangan real itu di mana? Bagaimana sudah? Kalau saya punya garis bilangan yang ini, maka X itu di mana letaknya di garis bilangan? Ya, di sumbu X. Sungguh, garis saya bilangan itu. garis bilangan ini, jadi sepanjang garis bilangan ini, X-nya bisa ditemukan, gitu kan ya? Apakah X juga Ya. ada di titik 2? selain Iya. selain iya sudah. Nah, X-nya juga bisa di 2 kan? Iya saya bisa. Apa yang terjadi Lebih. kalau X-nya itu adalah 2 itu sendiri? Ya, jaraknya 0,1. Pintar. Jaraknya itu 0,1. Jadi kalau saya boleh mengatakan, berarti jarak X itu bisa ke kirinya, ya. X itu bisa di sini, kalau di sini namanya dia negatif X, kalau di sini dia namanya X atau plus X, itu kan ya. Nah, itu kan ya. Jadi di sini Iya. X-nya positif ya. Tetapi ingat, karena namanya jarak itu bisa ke sana, bisa ke sini. Kita misalkan di sini, anggaplah jari-jarinya ini epsilon gitu kan ya. Nah, berarti posisinya, berarti kedudukan titik yang ujung batas kanan ini apa dia berarti? 2 plus epsilon. 2 plus epsilon gitu. X plus. Sorry, 2, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar enak. Oke. Karena di sini X-nya di sebatas ini, berarti di sini ada 2 plus epsilon ya. Di sini ada 2 min epsilon. Ini. Iya sudah. Ya.
Saya kembalikan lagi. Apakah seperti ini makna nilai mutlak dari X-2? Silahkan dicermati lagi sebelum kita lanjutkan. Apakah seperti ini? Kalau ini kan jelas ya, jaraknya negatif 2 ke titik 0. Kalau yang nilai mutlak dari X-2 apakah seperti ini? Silahkan dicermati lagi. Saya tanya Ustaz. Oke, silakan. Tanya ke siapa Berarti, ini? gimana Ustaz? Tanya ke saya. Nggih. Oke, baik, silakan. Ini berarti nilai dari X sendiri itu ada batasannya atau hanya dibatasi oleh 2 min epsilon dan 2 plus epsilon, Ustaz? Oke, pertanyaan bagus. Teman-teman, nilai X-nya itu dibatasi atau ya siapa saja bisa? Siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Kenapa, Afan? Karena epsilon di situ itu kan sebenarnya kita hanya memisalkan kemungkinan bilangan yang paling kecil selain 2 ke kiri dan ke kanan. Jadi kita pakai epsilon. Misal X-nya kita pakai 2,00001 itu juga bisa dimutlakan. Maksudnya masih bisa ditemukan X nilai dari X-2-nya gitu, Ustaz. Oke. Jadi epsilon itu hanya untuk memisalkan kemungkinan bilangan yang paling kecil. Oke. Yang mungkin. Ya, ini yang tadi kelewatan ya. Kita tadi belum belum mendefinisikan siapakah epsilon gitu teman-teman ya. Jadi terima kasih Afan tadi sudah diperjelas ya. Jadi epsilon itu adalah suatu bilangan positif yang sangat kecil. Jadi dia bilangan positif tapi sangat kecil. Ya. Jadi epsilon boleh saya ganti dengan setengah, Ustadzah? Boleh, setengah boleh. Kalau saya ganti dengan 1000 boleh, Ustadzah? Boleh. Jadi bilangan X-nya itu macam-macam, tidak boleh ngambil yang mana saja. Nah, oke, mumpung kita masih di awal-awal, saya akan tarik lagi di sini. Nah, kalau teman-teman sudah sepakat ini loh ya, teman-teman sepakat ini. Nah, sekarang saya tanya, makna dari ini, nah, nilai mutlak X itu seperti apa? Kalau ini maknanya negatif, nilai mutlak X min 2, berarti kalau maknanya nilai mutlak X itu seperti apa? Ya, betul sekali Wahyu. Epsilon itu adalah bilangan real positif yang sangat kecil. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kalau saya punya nilai mutlak X ini, kita simulasikan di garis bilangan itu, berarti pangkalannya siapa dia? Nol, Ustaz. 0. Ya. Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kalau tidak ada yang menanggapi, saya anggap sudah jelas. Nah, sekarang saya mau teman-teman menunjukkan. Tadi kembali ke pernyataan Afan ya, bahwa nilai mutlak itu selalu positif gitu kan. Nah, sekarang tunjukkan bahwa nilai mutlak negatif 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya 2. Bagaimana menunjukkannya?
tunjukkan bahwa nilai mutlak dari negatif 2 itu selalu 2. Padahal definisinya apa di sini? Negatif. Ya negatif nilainya. Dijelaskan boleh, ditunjukkan juga boleh teman-teman. Ini sambil saya lihat. Negatif kurang negatif 2. Oke, Rehan. Bagaimana Rehan? Negatif kurang negatif 2. Nanti Boleh dijelaskan bagaimana kok bisa negatif kurang negatif? dikurung. Negatif 2 dikurung. Oke, negatif dari negatif 2 gitu ya. Oke. Kenapa kok jadi seperti ini, Rehan? Berdasarkan definisi yang kedua kan untuk X untuk X yang negatif 2 itu kan Bilangan? kurang dari 0. Bilangan Oke. kurang dari 0. Ah, Berarti pakai definisi yang kedua. Oke, karena negatif 2 ini itu bilangan yang kurang dari 0, maka nilainya pasti negatif, gitu kan ya? Nah, oke. Negatif dari negatif 2 hasilnya 2. 2. Nah, kadang-kadang anak-anak itu pointer ngetes guru nih. Kita kok bisa negatif 2 dinegatifkan jadinya 2. Nah, bisa digunakan definisi ini ya. Saya mau tanya. Silakan, Nak. Berarti kalau nilai mutlak itu kan definisinya kan ada 2. Itu anotasinya itu dan atau apa atau salah. Ah, Jadi sip. gimana, Apalagi? Bang? Apa ya? Hubungan dari dua pernyataan ini ya, Wahyu ya. Iya, salah. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Seru ini. Ini maksudnya ini, Pak Ustazah, kok ada 2 panah? Silahkan. Membacanya bagaimana gitu ya Wahyu ya? Iya, salah. Mungkin kalau saya milih atau, Ustaz. Kenapa atau apa? Karena kalau misalnya kita biasa dijelaskan oleh guru atau mungkin kita sendiri sudah pernah menjelaskan terkait nilai mutlak kan, untuk membaca definisinya itu kan nilai mutlak dari X itu akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 atau bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Mengapa menggunakan atau? Karena nilai X itu dia linear kan Ustazah, dia bukan kuadrat, sehingga kemungkinannya hanya X atau negatif X nilainya. 0 mungkin tidak? Mungkin. Mungkin. Nah, masih ingat tidak yang kemarin saya bahas? Kalau saya punya bilangan real, ada satu bilangan real, kemungkinannya ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja itu? X kurang dari 0, X sama dengan 0, X lebih dari 0. Nah, kalau saya punya suatu bilangan, mungkin tidak satu bilangan itu bisa memenuhi ketiga pernyataan tadi. 2 maksimal. Saya punya 2. 2 itu bilangan real ya. 2 itu termasuk bilangan real positif, negatif, atau bilangan 0. Oh iya, positif. Positif. Jadi kalau saya punya suatu bilangan, kemungkinannya ada 3. Kalau nggak negatif, positif ya 0. Tidak mungkin melebihi 3 kemungkinan itu. Dan kebenarannya bilangan yang saya punya itu mesti hanya 1 dari 3 pernyataan tadi. Tidak mungkin satu bilangan itu ya negatif ya positif, karena bilangan itu selalu tunggal. Nah, apa hubungannya dengan definisi nilai mutlak? Seperti yang tadi akan katakan, betul sekali. Ya, karena kita mengacu pada sifat trikotomi tadi, kalau kita punya bilangan, pasti bilangan itu kalau tidak negatif, 0 ya positif. Nah, sama dengan nilai mutlak ini.
kita lihat dulu, selidiki dulu nilai X-nya. Kalau X-nya ini positif, berarti pilihan satu saja. Karena kita memilih, maka pernyataan ini menggunakan kata hubung apa, Wahyu? Atau Ustaz. Atau, pinter. Ya, begitu Wahyu ya. Ada tambahan Wahyu? Ada penguatan dari Wahyu? Monggo silakan. Ada, Ustaz. Tetapi saya lihat di YouTube sama saya masih ingat itu pas waktu IE semester 1 itu waktu lihat guru PAMA menjelaskan itu pakai dan. Oke, ya. Karena sekarang Wahyu sudah belajar, inilah salah satu alasan kuat mengapa seorang guru matematika itu harus kuliah, gitu kan, harus mengambil mata kuliah analisis real, gitu ya, agar nanti ketika ngajar nggak lupa lagi, agar wahyu-wahyu ini ada wahyu-wahyu lain yang memutus hal yang kurang pas tadi. Jadi kata hubungnya atau ya. Sekarang logikanya saja, nilai mutlak dari negatif 2, kira-kira negatif 2 itu dia termasuk bilangan apa? Positif, negatif, atau nol? Negatif. Negatif. Tidak mungkin negatif 2 itu ya negatif ya positif. Jadi kata hubung yang tepat di sini menggunakan kata atau. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan selain Wahyu tadi? Saya mau ngintip ke LMS dulu ya, karena di LMS itu aktivitasnya sudah saya urutkan dari topik definisi nilai mutlak sudah cukup ya. Cukup ya. Oke, setelah definisi sudah jelas. Ini yang menarik ini ya. Di LMS itu yang merespon saya baru Taufik terkait konteks dalam kehidupan sehari-hari dari materi nilai mutlak. Taufik menjelaskan, jangan saya yang menjelaskan, wes Taufik, silakan Taufik, mungkin dijelaskan teman-teman kenapa Taufik memberikan contoh itu di LMS kemarin. Masih mute Taufik. Mau jangan Taufik lupa apa yang ditulis di LMS kemarin ya. Iya. Tentang garis berbaris kalau nggak salah ya. Oh, ini dijelaskan sudah. Iya, teman-teman kan belum tahu. Saya mengambil konteks contohnya itu pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, utamanya pada kegiatan PBB, yang mana ketika seorang ketua regu itu memimpin barisannya, itu kan pasti nanti ada kayak apa-apa yang mengatakan bahwa 3 langkah ke depan, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang, dan 4 langkah ke depan. Nah, kalau berdasarkan definisi mutlak, yang kita perhatikan itu, kita nggak memperhatikan, kalau misalnya biasanya kan kita mendefinisikan, kalau ke depan itu kan pasti bernilai positif, kalau ke belakang itu kan pasti bernilai negatif, gitu kan. Nah, kalau diilustrasikan dalam nilai mutlak, yang kita perhatikan itu banyak langkahnya, tanpa memperhatikan arah ke depan atau ke belakang. Jadi ya, 3 langkah ke depan itu artinya 3, terus 2 langkah ke belakang itu kan berarti menambah langkah 2 langkah lagi ya, meskipun ke belakang, tapi kan kita nggak memperhatikan arahnya, jadi nilai mutlak 3 tambah nilai mutlak 2. Begitupun juga yang terakhir 4 langkah ke depan. Itu saja. Oke, teman-teman paham dengan contohnya Taufik? Paham, Ren? Ya, paham ya? Ya. Berarti yang ke belakang tuh negatif ya, yang ke depan positif. 3 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang, sama 4 langkah ke depan. Oke. Jadi kalau kita lihat gitu kan ya, anak-anak paling biasa di depan pada situasi seperti ini. Tapi
penekanannya guru, Taufik sebagai guru matematika, yang mana sih dikatakan sebagai nilai mutlak itu? Nah, Banyak langkahnya saja. banyak langkahnya. Tanpa kita memperhatikan arah ke depan atau ke belakang. Kan sebelumnya kan kita mendefinisikan dulu ya Ustazah. Kita mendefinisikan kalau langkah ke depan itu searah sumbu X positif, kalau ke belakang itu searah sumbu X negatif. Nah, kalau pada konsep nilai mutlak berarti kita hanya fokus pada banyak langkahnya tanpa memperhatikan arah ke belakang ataupun ke depan. Oke, berarti nilai mutlak dari 3, gitu kan ya? Nilai mutlak dari negatif 2 dan nilai mutlak dari 4, gitu ya? Jadi berapa banyak langkah yang sudah ditempuh oleh anak tadi, gitu kan ya? Oke, jadi kata kuncinya dari konteks ini berarti adalah banyak langkah, gitu kan ya? Banyak langkah itu dia seperti apa ya, boleh dikatakan inilah ya, maknanya nilai mutlak itu dalam konteks sehari-hari ya banyak langkah yang sudah ditempuh. Nah sekarang kalau saya melihat dari sisi ini posisi awal kan ya, ini X0-nya gitu kan ya, ini X1, ini X2, lalu ini X3 posisi akhirnya. Kalau saya melihat posisi awal dengan posisi akhir, kira-kira apakah juga merupakan nilai mutlak? Iya, Ustazah. Iya, boleh dijelaskan apa? Karena kan apa namanya, ya dari kita definisikan di awal tadi kan bilangan yang menyatakan jarak suatu titik terhadap titik awal. Nah, ya kita tergantung kita sih mendefinisikannya. Kalau titik awalnya memang dari dia awal banget tuh sebelum dia apa melangkah, nah itu juga bisa jadi nilai mutlak. Maksudnya posisi akhir dia setelah 3 langkah, 2 langkah, 4 langkah itu juga bisa jadi nilai mutlak. Atau langkah dia yang 3, 2, 4 itu juga bisa jadi nilai mutlak. Kenapa? Karena kita bisa anggap titik awalnya itu ketika dia sudah selesai melangkah. Misal dia 3 langkah ke depan. Nah, titik awalnya misal di X1 yang warna hijau. Ya di X0. Terus yang kedua, 2 langkah ke belakang. Nah, kita anggap titik awalnya dia itu di X1. Nah, itu juga bisa jadi nilai mutlak. Nah, tapi apakah dia bernilai sama? Ya jelas berbeda. Karena untuk yang 3 langkah, 2 langkah, dan 4 langkah itu kita menjumlahkan masing-masing nilai mutlak. Kalau yang terakhir ditulis sama Ustazah itu nilai mutlak dari titik X0. Kita hanya melihat perubahan dia terakhirnya aja dari beberapa langkah yang sudah dia kerjakan. Oke, sip. Yang lain paham maksud saya? Maksud penjelasannya Afan tadi? Paham ya? Jadi hati-hati ketika menggunakan konteks, jangan sampai nanti anak tambah bingung. Nah, jadi intinya kalau kita bicara nilai mutlak itu ya hitung banyaknya langkahmu, jangan lihat apa namanya istilahnya arah langkah, tapi hitung banyak langkahnya gitu kan. Jadi seperti saya ke rumahnya Afan lewat Cito dengan saya ke rumahnya Afan lewat Sepanjang gitu kan ya. Ya, tentu banyak langkah yang saya tempuh itu tidak sama ya. Sehingga nanti akan memberikan jarak yang berbeda. Nah, di sini yang menarik adalah kalau kita lihat di konsep fisika itu ada istilahnya jarak dan perpindahan gitu kan ya. Beda ya kalau jarak dengan perpindahan.
Sama atau beda? Beda. Beda. Apa bedanya mumpung nyambung? Biar nanti kalau ditanya orang, tahu bedanya apa itu jarak apa itu perpindahan. Kalau jarak biasanya langsung ke titik akhirnya. Sudah. Kalau perpindahan, Kalau perpindahan menggunakan konsep nilai mutlak. gitu. Tadi katanya nilai mutlak itu jarak. Iya, maksudnya perpindahan itu kan dihitung perpindahan dari masing-masing titik. Misalnya kan tadi yang pertama, dari pertama ke kedua, terus ketiga, itu kan dihitung perpindahannya itu berapa langkah. Nah, kalau jarak kan langsung ke titik akhirnya, titik awal dikurangi dengan titik akhirnya. Oke, ya. Intinya kalau perpindahan itu berarti arahnya diperhatikan tidak? Kalau perpindahan memperhatikan arah tidak? Tidak usah. Halo? Ya, kalau perpindahan memperhatikan arah tidak? Iya, iya. Iya, kalau jarak. Boten. Ya, jadi jarak itu nilai mutlak itu jarak, bukan? Sedangkan perpindahan itu dia kalau kita hubungkan ke besaran gitu ya. Kalau jarak itu besaran skalar ya. Kalau perpindahan itu besaran vektor. Vektor. Ya kan ya. Insya Allah sudah cukup untuk definisi nilai mutlak. Nah, berangkat dari definisi ini kan ada beberapa sifat nilai mutlak ya. Saya matikan share screen-nya. Saya mau menunjukkan share screen ke kalian. Apa namanya? Rangkuman teman-teman. Luar biasa loh, saya itu lihatnya mantul-mantul gitu loh ya. Wah, ini dari Rizal gitu kan ya. Sudah dilihat belum pekerjaan teman-teman? Dilihat belum, Nak? Apakah teman-teman Kalau sudah lihat sudah. Oh, Kalau sudah. baca belum. Ya, saya Punya juga. saya. Kenapa, Nak? Halo? Punya saya? Itu hasilnya ditaruh di Jamboard, Ustaz. Iya, yang betul, Oh. yang hasilnya. Kalau belum, insya Allah Saya penyarian belum. sudah kok. Sudah saya, yang belum diletakkan di Jamboard sudah saya letakkan. Nah, sudah penyarian ini kan Oh, ya? yang oke. Biasa. Wah, keren sekali. Emang ya kalau teman-teman belum melihat pekerjaan teman-teman yang lain, ini punyanya Taufik kayaknya. Taufik ya? Bukan. Bukan, Taufik tulis tangan dengan saya. Fitrah itu mungkin. Fitra. Sebentar. Ini sudah Iya, beri nama tadi. sama di share di grup sampai. Riza, Alvan, Fitri, Hadi, Am, Taufik, Rehan, Wahyu. Oh, berarti ini Fitra ya. Oke, saya beri nama Fitra. Saya bingung sampai milih yang mana yang mau saya jadikan poin diskusi gitu kan ya. Wong semuanya bagus-bagus begini. Oke, siapa satu orang volunteer yang mau menjelaskan atau mau menyampaikan terkait rangkumannya? Silakan siapa? Nanti itu akan menjadi ini titik poin kita diskusi terkait materi ini. Atau mau observasi sebentar? Tapi sudah pukul 8. Setelah ini ada kelas tidak, Nak? Sepertinya ada, Ustaz. Ada, Ustazah. Kelas apa? Matematika SMP.
teman-teman SMP. Saya tuh lo kadang-kadang kurang loh 1,5 jam bahas satu topik itu. Nah, oke. Nah, kapan ada waktu gitu kita bahas lagi, nak? Kapan ya? Sekarang itu sudah TM kelima seingat saya. Ya, sekarang TM kelima seingat saya. Halo? Oke, wes. Untuk menyikat waktu gini aja, wes. Sepertinya rangkumannya sudah bagus-bagus. Saya minta teman-teman nanti seperti yang di persamaan linear kemarin, karena kan di kemarin kan waktu cukup banyak ya. Teman-teman bisa observasi jawaban, observasi rangkuman teman-teman yang lain itu lebih maksimal. Nah, setelah ini nanti saya minta meskipun secara mandiri, silahkan dilihat, diamati hasil rangkuman teman-teman yang lain. Misalkan punyanya Fitra ini, oh ini punya Fitra begini, ini. Oh ini sepertinya Fitra buat sendiri atau enggak ya, gitu kan. Nanti silakan ditanyakan ke Fitra. Nah, seperti yang kemarin, apa ya? Misalkan saya jadi Wahyu ya, Wahyu itu melihat pekerjaannya Rehan. Ini Rehan, wah, beda. Saya lihat punya aku apa yang belum ada ya, definisi sifat, definisi sama sifat. Punya Rehan ada definisi, ada sifat-sifat. Oh, ternyata dari tempat saya ini saya belum memberikan apa ini? Contoh soal. Oh, berarti seperti yang kemarin. Dari Rehan, apa yang dipelajari Wahyu? Rehan itu apa? Memberikan contoh soal. Misalkan saja memberikan contoh soal. Terus tempel di sini. Jadi seperti aktivitas yang lalu itu, teman-teman nanti silakan perkaya catatannya di sini ya. Atau mungkin Rehan itu lengkap. Tapi mungkin ada yang lebih detail lagi. Apa lagi? Oh, apa ini? Oh, Taufik itu ada kalimat terbuka. Oh, kalimat terbuka, nilai mutlak. Oh, berarti Taufik itu memberikan materi syarat sebelum masuk ke materi persamaan linear, persamaan nilai mutlak satu variabel. Oh, berarti akan saya berikan catatan di sini, di tempatnya Rehan. Oke, saya akan berikan catatan dari Taufik, saya belajar tentang materi syarat. Seperti itu teman-teman ya, biar nanti tidak lama-lama di sini. Jadi nanti teman-teman silakan dicek lagi untuk ini hasil pekerjaan teman-teman yang lain. Di sisa waktu yang ada 10 menit ini saya mau ngajak diskusi tentang fungsi mutlak. Boleh saya beralih ke fungsi mutlak? Fungsi nilai mutlak boleh? Boleh, Ustazah. Oke. Di LMS sepertinya untuk fungsi nilai mutlak itu belum ada yang ini ya, belum ada yang memberikan respon gitu. Nanti silahkan direspon di sini ya, biar saya tahu. Oh, teman-teman sudah paham. Sekarang di sini saya mau tanya, teman-teman masih ingat tidak apa itu fungsi nilai mutlak? Masih ingat tidak apa itu fungsi nilai mutlak? Atau apa sih fungsi? Apa fungsi? Fungsi adalah aturan relasi. Relasi. Aturan relasi atau aturan khusus ya? Aturan khusus yang memasangkan tiap anggota pada domain ke tempat satu anggota pada kodomain. Oke. Terima kasih Afan. Fungsi itu relasi yang
relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat satu anggota domain gitu ya. Oke, itu kalau fungsi. Berarti kalau fungsi nilai mutlak, terima kasih Wahyu sudah merespon melalui chat ya. Fungsi nilai mutlak menurut Wahyu adalah fungsi yang memuat nilai mutlak. Nah, seperti apa maksudnya ini Wahyu? Wahyu? Ada Wahyu di sini? Halo, salah. Nah, maksudnya bagaimana Wahyu? Ya, gimana tadi? Oke, gini. Wahyu bisa memberikan contoh fungsi nilai mutlak. Kalau secara umum fungsi itu kan dinotasikan dengan ini ya. Berikan contoh fungsi nilai mutlak Wahyu, bisa? Atau teman yang lainnya yuk, contoh fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak X min 4. Oke. Sebentar. Apa Wahyu? Pakai yang tadi aja. X-2. Mana? Yang dulu, yang tadi saya yang bahas definisi tadi loh. Oke, sebentar. Karena responnya lebih dahulu Taufik ya, saya gunakan respon Taufik nilai mutlak rumus fungsinya nilai mutlak X min 4. Nah, apa artinya apa artinya notasi ini? Apa artinya notasi ini? Kalau saya punya fungsi itu kan dia memetakan setiap anggota domain tepat satu anggota kodomain gitu kan ya. Nah, kalau saya punya ini apa artinya? Siapa yang saya petakan di sini? Guys, siapa yang saya petakan di sini? Ganteng. Saya mau dengar suara Rizal. Rizal. Oke, Rizal. Kalau saya punya fungsi f dengan rumus fungsi nilai mutlak dari x min 4, maka siapa yang saya petakan di sini? Siapa prapetannya di sini? Apa sih maksudnya? X-nya, Ustaz. X-nya. Jadi kalau saya punya nilai mutlak ini, saya memetakan X kemana? Menjadi? Nilai mutlak ini, Ustaz. Berarti saya punya X. Berapakah petanya dengan rumus fungsi X min 4? Berarti kalau saya punya X-nya adalah 4, berarti pasangannya siapa di sini, Nak? Pasangan 4 siapa? 8. X-nya 4. X-nya 4. Berarti 0. 0. Kalau saya punya X-nya negatif 2, pasangannya siapa di sini? 6. 6. Saya punya X-nya itu 7. Pasangannya siapa? 3. 3. Kalau saya punya X, pasangannya nilai mutlak X min 4. Nah, jika saya data semua, ya semua anggota domain dan semua anggota ringnya, berarti siapakah domain dari fungsi F? Siapakah ring dari fungsi F? Siapa domainnya, siapa ringnya?
Domainnya bilangan real. Bentar. Ringnya Range-nya bilangan non negatif, bilangan non negatif. Berarti termasuk siapa non negatif itu? termasuk 0. Oke, berarti bilangan R plus ya digabungkan dengan bilangan 0. 0. Ini ya. Oh, iya. Apa hubungannya ring ini dengan definisi nilai mutlak tadi? Nah, ada hubungannya tidak kira-kira? Bentar ya. Oke. Sebelum diskusi yang tadi, Wahyu tanya, kok hasilnya 6, gak negatif 6 tak, katanya Wahyu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Wahyu? Hasilnya kenapa 6, kok bukan negatif 6? Oh, itu kan X-nya kan negatif 2. X-nya Negatif negatif 2 2. disubstitusikan ke X kan min 2, negatif 4, itu kan negatif 6. Negatif 6 dimutlakan kan 6. Nah, oke. Ya, Wahyu? Wahyu? Oke. Baik, kembali ke sini tadi. Apa kaitannya ring ini dengan definisi nilai mutlak tadi? Definisi yang awal-awal teman-teman mengatakan, oh, kalau saya punya nilai mutlak, dia bagaimana? Kata Afan, dia selalu bernilai positif, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, kalau kita lihat di sini, ring dari fungsi nilai mutlak itu berhubungan dengan definisi nilai mutlak tadi. Berhubungan tidak, teman-teman? Berhubungan ya? Berhubungan. Iya, pasti berhubungan lah. Afan tadi bilang, hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Berarti mau dia itu X-nya 0 ya. Kalau saya punya X-nya 0, hasilnya 4. Positif terus kan. Jadi mau X-nya 0, mau X-nya negatif, mau X-nya positif, hasil nilai mutlak fungsi ini selalu bernilai positif di sini. Ya. Nah, berarti kalau begitu ya bisa diterka tidak? Seperti apa nanti grafik nilai mutlaknya? Grafik fungsi nilai mutlaknya akan seperti apa? Kira-kira? Lalu di atas sumbu X. Selalu di atas sumbu X. Nah, kalau saya punya fungsi ya, fungsi lain, fungsi G ya. Fungsi G X itu adalah X min 4. Nah, seperti apa grafiknya? Lalu bandingkan dengan nilai mutlak X min 4. Oh. Kalau X min 4 seperti apa? Thank you. Ayo, X min 4. Harus X min 4, korek. Grafiknya seperti apa? Berupa apa dia, X min 4? Garis? Garis apa?
parabola? Linier. Linier, ya karena linier dia berupa garis lurus. Nah, sekarang kalau saya punya ini, saya ambil warna merah ya. Untuk grafiknya G, seperti apakah X-4 itu? Oh, sudah lebih pukul 8.45. Nah, ini disimpan ya. Kita diskusi nanti. Akan saya posting ini di Telegram. Nanti kita akan diskusikan di Telegram ya, Nak ya. Seperti apa bedanya grafik X-4 dengan grafik nilai mutlak X-4. Karena sekarang sudah pukul 8.47, saya takutnya Ustadz Zen sudah menunggu kalian di kelas virtual ya. Ada kelas virtual hari ini? PC kelas siapa? PC mata kuliah? Ada PC mata kuliah matematika SMP? Belum ada. Oke, baik. Nanti sampaikan permohonan maaf saya karena sudah melebihi 3 menit karena ini Ramadan ya. Saya rasa waktu sangat berharga sekali. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk penugasan mandiri dan terstrukturnya itu sudah ada di LMS. Sehingga silakan dituntaskan LMS-nya sehingga saya ketika tatap muka virtual lebih tahu, oh ini yang harus saya perjelas dari aktivitas di LMS. Begitu teman-teman ya. Apakah jelas? Jelas nih? Baik, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan sehat selalu. Saya berharap nanti ada yang hadir di kegiatan buka bersama ya. Pak Fem ini harus hadir ini ya. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.